Maaf Seno, ayah mertua. Namaku Seno Martino. Aku terlahir dari keluarga bahagia dan kaya. Saat usiaku menginjak 12 tahun, ayahku meninggal dunia. Aku pun hidup berdua dengan ibuku. Ibuku tidak ada niat untuk menikah lagi hingga ajal menjemputnya. Saat aku berusia 20 tahun, ibu memintaku untuk menikah dengan anak ART kami karena ibuku merasa bersalah atas meninggalnya ART kami, Biksum, nama ART kami waktu itu. Beliau meninggal karena menyelamatkan ibuku yang hampir jatuh dari tangga lantai 2 rumah kami. Tapi sayang, karena ingin menyelamatkan ibuku, akhirnya Biksumlah yang menjadi korban. Setelah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit, akhirnya Biksum meninggal dunia. Sebelum meninggal, beliau sempat menitipkan anak sematawayangnya pada ibu. Setelah acara pemakaman selesai, ibu memintaku untuk menikah dengan anak Biksum. Tapi aku menolak, karena aku juga memiliki seorang kekasih yang sangat aku cintai. Semenjak aku menolak untuk menikah dengan anak Biksum, ibu mulai mendiamkanku. Saat aku pulang dari kampus, aku melihat ibu sedang tertawa bahagia dengan anak Biksum. Aku juga ikut tersenyum, karena semenjak ayah meninggal, ibu jarang tertawa. Ibu hanya fokus untuk kerja. Saat aku menghampiri mereka, ibu langsung mengajak anak Biksum untuk masuk ke dalam. Hatiku sangat sakit diperlakukan seperti ini. Setelah aku berpikir, tujuan aku untuk hidup hanya ingin menyenangkan hati ibuku, karena beliau telah melahirkan dan membesarkan aku. Bahkan beliau tidak mau menikah lagi setelah kepergian ayah hanya demi aku. Baiklah, aku akan menikah dengan anak Biksum agar ibu bisa bahagia. Saya terima nikahnya dan kawinnya Wanda Susana binti Abduwo dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Akhirnya kalimat yang harus diucapkan untuk sang kekasih ternyata aku ucapkan untuk wanita lain. Resepsi kami digelar secara mewah. Bahkan ibu mengundang semua rekan bisnis dan koleganya. Teman-teman kampusku pun diundang tanpa sepengetahuanku. Padahal aku berupaya untuk menyembunyikannya. Lebih tepatnya agar kekasihku tak mengetahui pernikahan ini. Saat kami sedang bersalaman dengan para tamu di atas pelaminan, tiba-tiba Ira, wanita kedua yang paling aku cintai setelah ibuku, berdiri di depanku dengan sebuah kado kecil. Ira tersenyum, walaupun matanya terlihat sendu. Aku yakin pilihan ibumu yang terbaik. Berbahagialah, karena aku juga ikut berbahagia. Sambil memelukku, Ira mengucapkan kalimat yang mampu membuat air mataku jatuh dan tak mau berhenti. Setelah rangkaian acara yang cukup panjang, akhirnya kami bisa beristirahat. Aku memilih tidur di kamar tamu. Aku belum siap untuk malam pertama dengan Wanda. Ku keluarkan kado yang diberikan Ira dari saku celana. Aku pun membukanya, dan hatiku kembali sakit melihat kado darinya. Ira mengembalikan cincin yang aku berikan saat aku memintanya menjadi kekasihku. Aku langsung mengambil kunci mobil. Aku ingin menemui Ira. Aku harus menjelaskan semuanya. Aku berharap setelah mendengar penjelasan dariku, dia mau mengerti dan menerima aku kembali. Saat tiba di depan rumahnya, aku melihat ada banyak sekali orang di dalam rumah. Aku bergegas turun dan bertanya pada salah satu orang yang ada. Aku langsung pingsan begitu mengetahui kalau Ira mengalami tabrak lari dan meninggal di tempat. Saat aku sadar, aku langsung menghampiri jenazah orang yang begitu aku cintai. Aku memeluk dan menangis. Aku tidak mau beranjak dari sampingnya. Sampai ada keluarga yang datang dan meminta aku untuk berpindah karena jenazah mau dimandikan. Saat jenazah Ira dimandikan,
Aku mendengar cerita bahwa saat pulang dari sebuah acara pernikahan, Ira berjalan sambil menangis. Hingga saat akan menyeberang, Ira tak memperhatikan jalan. Dan pada saat itu juga ada sebuah mobil yang melaju dengan kencang dan tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Rasa bersalahku semakin bertambah. Ya, ini semua karena aku. Ira pasti merasa sedih sehingga dia tidak bisa konsentrasi saat menyeberang. Besok hari setelah selesai pemakaman, semua orang telah pergi meninggalkan aku sendiri. Aku menatap nisannya dan berkata, aku tidak akan menyentuh Wanda sampai aku benar-benar bisa melupakanmu. Aku pun langsung pulang ke rumah dalam keadaan yang aku sendiri tidak mengerti. Sesampainya aku di rumah, kulihat Wanda duduk di teras, mungkin sedang menunggu kedatanganku. Wanda langsung menyambut kedatanganku, tapi aku abaikan. Aku masih berduka. Kehilangan orang yang telah mendampingiku selama 3 tahun, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada apa memanggilku, Mah? Aku langsung bertanya kepada ibuku. Begitu aku masuk ke dalam kamarnya. Kemana saja kau semalam? Aku ada urusan penting, Mah. Kau harus tahu bahwa kau sudah memiliki istri. Tidak baik jika kau keluyuran. Tapi, Mah, Mama tidak mau tahu. Kau harus menjaga perasaan istrimu. Jika kau ingin rumah tanggamu langgeng sampai maut memisahkan, kau harus buat dia selalu bahagia. Aku butuh waktu, Mah. Baiklah, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk selalu menghindar. Apalagi membuat istrimu menunggu semalam dengan penuh rasa khawatir. Oh iya, satu lagi, Mama sudah cukup umur untuk menimang seorang cucu. Aku langsung menuju ke kamarku dengan perasaan yang sulit ku gambarkan. Ibuku ingin segera memiliki cucu. Sedangkan aku telah berjanji tak akan menyentuh Wanda hingga aku bisa melupakan Ira. Saat aku membuka pintu kamar, kulihat Wanda sedang duduk di sofa dengan mata yang sembab. Wanda sepertinya baru selesai menangis. Aku pun langsung duduk di sebelahnya. Kenapa kamu tidak tidur semalam? Bukankah aku sudah memberitahukan bahwa aku akan tidur di kamar tamu? Maafkan aku, Mas. Semalam aku melihatmu pergi dengan tergesa-gesa dan aku menjadi khawatir. Takut ada hal buruk yang terjadi. Baiklah, aku mengerti. Kamu mencemaskan aku karena aku ini suamimu. Tapi untuk lain kali, jangan cemaskan aku. Maksud Mas? Maafkan aku tidak pernah mencintaimu. Aku menikahimu hanya demi ibuku. Buatlah apa yang dapat membuatmu bahagia. Aku tak akan melarang. Tapi Mas, apa kamu tidak bisa belajar untuk menerima aku? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi yang pasti, untuk saat ini aku tidak bisa. Baiklah, aku akan menunggu saat itu, Mas. Satu lagi, aku tidak bisa menyentuhmu. Aku minta maaf jika kamu harus menderita karena aku. Jika ibuku bertanya, kamu bisa jawab bahwa semuanya baik-baik saja. Wanda hanya menganggukkan kepala, tanda mengerti. Kulihat air matanya mengalir dengan deras. Bahkan baunya pun sampai berguncang. Kamu bisa gunakan ini untuk membuatmu bahagia. Pakailah sesuka hatimu, karena aku tak akan melarang apalagi marah. Kusodorkan beberapa kartu debit padanya, dengan harapan dia akan bahagia, dan itu dapat menghilangkan rasa bersalahku. Pernikahan kalian sudah hampir 5 bulan, tapi kenapa belum ada tanda-tanda kehamilan juga? Tiba-tiba ibu bertanya tentang kehamilan saat kami sedang sarapan. Wanda hanya bisa menatapku dan tidak bisa berkata apapun. Saat aku melihat ke arahnya, dia langsung menunduk kembali dan mengaduk-aduk makanannya di piring. Mungkin belum saatnya, Mah. Sahutku yang langsung pergi meninggalkan meja makan. Saat selesai kuliah,
Aku minta izin pada ibuku untuk memantau anak perusahaan kami yang ada di pedalaman. Ibuku mengizinkan aku dan Wanda pergi dengan syarat setelah kembali kami harus membawa seorang cucu untuknya. Di tempat kerja yang baru, hari yang kami jalani pun tidak ada yang berubah. Aku sibuk dengan kerjaku dan Wanda sibuk dengan dunianya. Pada suatu pagi, aku mendengar Wanda berteriak memanggilku. Aku langsung bangun menghampirinya. Ternyata ada sebuah dos berisikan bayi yang masih lengkap dengan tali pusarnya. Kami langsung membawa bayi malang tersebut ke puskesmas untuk ditindak lanjut. Setelah semuanya beres, ternyata tidak ada seorang pun yang mengenali bayi ini. Lebih baik kita angkat saja bayi ini menjadi anak kita, usulku pada Wanda saat kami sampai di rumah. Tapi, bukankah ibuku menginginkan seorang cucu? Aku rasa ini adalah jawaban untuk kita semua. Aku langsung memotong ucapan Wanda. Wanda pun akhirnya menyetujui, walaupun ku merasa bahwa ia seperti keberatan. Akhirnya bayi laki-laki ini kami namakan Romi Alfian. HP ku berbunyi saat kami sedang sarapan. Ternyata yang menelpon adalah asisten ibuku. Apa? Baiklah, kami akan segera kembali. Belum sempat aku berbicara, ternyata asisten ibuku mengatakan kalau ibuku sedang kritis di rumah sakit. Bagaimana keadaan ibu? Apakah ibu merasa baik kan? Langsung kulontarkan pertanyaan begitu bertemu ibu di rumah sakit. Ibu baik-baik saja. Apakah itu cucu ibu? Tunjuk ibu ke arah Romi yang sedang digendong oleh Wanda. Iya bu, ini cucu ibu. Maafkan aku bu, aku telah membohongimu. Ibu paksakan untuk duduk dan mengulurkan tangannya untuk menggendong Romi. Terima kasih karena akhirnya ibu bisa menggendong cucu ibu. Setelah ibu mengembalikan Romi ke Wanda, perlahan-lahan ibu menutup mata dan pergi untuk selamanya. Aku merasa terpukul. Aku merasa menjadi anak yang paling durhaka di dunia ini. Aku tidak bisa membahagiakan ibuku. Bahkan di akhir hayatnya ibuku pergi dengan segala kebohongan yang masih kusimpan. Hari berlalu dan keadaan kami masih sama. Aku masih belum bisa menyentuh Wanda karena aku masih merasa bersalah atas kepergian Ira. Romi Alfian, anak yang kami angkat tumbuh menjadi anak yang sehat dan periang. Dia mendapatkan kasih sayang yang luar biasa. Dialah penghiburku ketika aku merasa penat dengan segala urusan di kantor. Wanda tetap seperti dulu, tak ada yang berubah. Dia tetap asik dengan geng sosialitanya, tapi dia tetap memberikan perhatian untukku dan juga Romi. Mas, kalau tidak sibuk, temani aku dan Romi ya, ujar Wanda saat kami sedang makan malam. Kemana? Sepertinya aku tidak bisa. Mas, aku mohon sekali ini saja, temani aku dan Romi. Teman-temanku sering ditemani suami mereka dan aku tidak pernah. Aku selalu beralasan kau sibuk, tapi mereka mulai tidak percaya. Aku mohon mas, memangnya kalian mau kemana? Apakah kehadiranku sangat penting? Kehadiranmu sangat penting mas, agar mereka percaya kalau rumah tangga kita baik-baik saja dan normal seperti mereka. Baiklah, besok aku temani, tapi mau kemana dulu? Terima kasih mas. Besok kami akan mengantarkan bantuan untuk panti asuhan, ujarnya dengan senyum mengembang. Tidak pernah kuduga bahwa Wanda juga bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Selama ini yang ku tahu, dia hanya sibuk shopping, jalan-jalan, dan masih banyak aktivitas lainnya yang dia lakukan bersama geng sosialitanya. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia juga mau berkunjung ke panti asuhan. Saat ini kami berada di panti asuhan untuk mengantarkan sumbangan.
Ternyata menyenangkan juga bisa berkumpul dan berbagi cerita bersama teman-temannya Wanda dan suami mereka. Kami berkeliling panti, hanya sekedar untuk melihat anak-anak yang kurang beruntung ini. Saat kami ke ruangan bayi, mataku tak sengaja melihat seorang bayi mungil nan cantik. Bayi ini orang tuanya kemana? Aku yang langsung jatuh hati pada bayi perempuan tersebut langsung bertanya pada pengurus yang ada. Ibunya meninggal, Pak, dan tidak ada keluarga yang bisa dihubungi. Akhirnya pihak rumah sakit mengantarkannya ke sini seminggu yang lalu. Aku terus tersenyum memandang bayi mungil ini. Kayaknya Pak Seno sudah pengen punya anak perempuan. Lihat aja dari tadi senyum-senyum terus melihat bayi cantik itu, kota temannya Wanda. Sepertinya begitu. Iya kan, Mah? Aku membalas ucapannya sambil melihat ke arah Wanda. Wanda pun tersipu malu dengan wajah yang memerah seperti tomat. Pada malam harinya, saat di kamar tidur, aku mengatakan keinginanku untuk memiliki anak perempuan. Wajah Wanda terlihat berbinar dan sangat bahagia. Akhirnya, Mas, ini yang aku tunggu-tunggu selama ini, Wanda berucap sambil berjalan ke arahku dengan tersenyum nakal. Aku langsung berdiri dan menjauh darinya. Dia seperti kebingungan melihat reaksiku. Maafkan aku, tapi maksud aku, gimana kalau kita mengadopsi bayi perempuan di panti tadi? Wanda terlihat kecewa, tapi dia mengiyakan permintaanku. Besoknya kami langsung menuju ke panti asuhan untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan. Setelah semuanya beres, kami kembali ke rumah dengan membawa bayi tersebut dan kami menamakannya Rani Cantika. Kehidupanku terasa lengkap dan bahagia dengan dua orang anak yang melengkapinya. Aku sendiri tidak tahu apakah Wanda merasa bahagia atau tidak. Tapi yang kulihat, setiap hari dia selalu tersenyum saat bermain dengan anak-anak. Pada suatu malam, Romi pulang ke rumah dengan mengajak seorang gadis manis. Gadis yang mengingatkanku akan sosok Ira. Romi memperkenalkannya sebagai calon istri, tapi Wanda marah besar dan tidak menerima setelah mengetahui keadaan ekonomi gadis itu. Romi pun nekat menikahinya tanpa kehadiran kami. Saat usia pernikahan mereka yang ke-6 bulan, entah mengapa Wanda dan Rani meminta mereka untuk tinggal bersama kami. Ternyata Wanda dan Rani berniat untuk memisahkan mereka. Awalnya aku tak peduli, tapi tanpa sengaja aku melihat foto kedua orang tua Citra yang dipegangnya. Lututku langsung lemas. Ternyata Citra adalah keponakan Ira. Aku pun bertekad menjaganya, layaknya ayah kepada anaknya. Kedekatan yang kubuat agar bisa menjaga Citra dari perlakuan buruk Wanda dan Rani berubah menjadi cinta. Gayung bersambut. Bahkan Citra dengan terang-terangan menunjukkan rasa cintanya padaku. Akhirnya hubungan terlarang kami pun dimulai. Kami tak segan melakukan hubungan layaknya suami istri. Bahkan aku tak bisa menolak seperti aku menolak Wanda. Aku merasa seperti muda kembali. Bahkan aku tak peduli pada keluargaku. Aku tak bisa menolak semua permintaan Citra. Bahkan aku hampir membuka hubungan kami di depan keluargaku. Tapi Citra masih keberatan. Citra belum siap. Dia berjanji akan memberitahukan pada mereka jika dia dan Romi sudah bercerai. Saat aku terlelap dengan Citra di dalam kamar tidurnya dan Romi, tiba-tiba pintu kamar digedor oleh Romi dari luar. Citra sangat panik, tapi aku merasa santai. Bahkan aku masih sempat memeluk Citra dan mencium pucuk kepalanya. Karena saat aku melihat Citra, aku seperti melihat sosok Ira. Sosok yang membuat aku tak bisa menyentuh Wanda sampai saat ini. Bersambung.